Ya pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Fasta Anastasia. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Baik pemirsa, mengawali berita hari ini di bulan Ramadan 1442 Hijriah, Pemkab Banyuwangi memfasilitasi dan mendukung pasar takjil Ramadan di 25 kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi. Salah satu titik pasar takjil yakni di Jalan Brigjen Katamso atau sebelah utara kantor DPRD Banyuwangi. Pada sore hari, jalan ini ditutup total lantaran dipergunakan untuk pasar takjil bagi warga, terutama bagi para pelaku UMKM di daerah setempat. Pemirsa, di bulan Ramadan 1442 Hijrah tahun ini, Pemkab Banyuwangi Jawa Timur memfasilitasi dan mendukung pasar takjil Ramadan di 25 kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi. Salah satu lokasi titik pasar takjil tersebut yakni di Jalan Brigjen Katamso atau di sebelah utara kantor DPRD Banyuwangi. Jalan ini di musim bulan Ramadan pada sore hari ditutup total lantaran dipergunakan untuk pasar takjil bagi warga, terutama bagi para pelaku UMKM di daerah setempat. Tidak hanya mendorong geliat perekonomian warga, kebijakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperbolehkan pasar takjil itu juga bermanfaat dan mempermudah pengawasan protokol kesehatan atau prokes, serta higienitas makanan yang dijajakan para pelaku usaha mikro tersebut. Lebih dari 60-an pelaku UMKM yang membuka stand di ruas jalan yang berlokasi di utara kantor DPRD Banyuwangi ini. Mereka menjual aneka makanan serta minuman yang biasa disediakan untuk takjil. Ada yang menarik, para penjual takjil di sini juga ada yang dari komunitas sepeda ontel, yang juga turut serta menjual makanan dan minuman guna menu hidang berbuka puasa. Selain itu, juga ada kelompok difabilitas yang juga terlihat menjual aneka ragam amin. Pun juga ada banyak pelaku usaha UMKM lain, termasuk sejumlah anak-anak pelajar atau sekolah yang juga turut menjual ragam takjil di Jalan Brigjen Katamso di momen Ramadan ini. Rencananya, pasar takjil yang di lokasi ini akan digelar hingga beberapa pekan di bulan Ramadan. Ini namanya siapa? Namanya Yanto. Yanto. Jual apa? Jual apa? Bermacam-macam jualannya di sini. Ini apa? Es kuwut. Ini ada es kuwut. Ini apa? Ada kolak pisang. Ada kolak pisang. Terus ini apa? Ada donat dan juga ada snack-snack ringan. Gitu. Bagaimana senang jual di sini? Alhamdulillah senang jual. Banyak yang beli di sini banyak. Alhamdulillah. Dapat berapa satu hari kemarin? Dapat berapa? 50.000. Oke, ya Mas, ini yang jualan difabel ya? Ya, jadi kebetulan untuk di Ramadan kali ini, alhamdulillah teman-teman difabel ini disupport sama dari etalase, terus juga Pak Camat juga dari kecamatan juga dan Aura Lentera juga memberikan kesempatan kepada teman-teman disabilitas untuk berwirausaha dan mencari pengalaman untuk berjualan di daerah sini seperti itu, Mas. Untuk disabilitasnya ini ada tunarungu, hambatan pendengaran dan tunadaksa seperti itu. Dan sebelah sini dan yang sebelah sana juga saya yang membantu relawannya di sini. Bisa disampaikan ini jualan apa aja? Ini untuk kita berbagai macam untuk takjilan. Cuma kalau yang ini yang baru datang ini ada botok telur asin sama abon, produk Boom Industri sendiri ini. Ini ayam ya ayam murni untuk abon ini, rasanya rasa original. Untuk komunitas sendiri kurang lebih 25 yang pakai tobos ini. Dari Kertosari. Jualannya tidak pakai rombong, pakai sepeda pacal gitu ya? Ya, pakai tobos semua. Kurang lebih 25 anggota. Kalau anggota ontel sendiri kurang lebih ya 80. Ya, harapannya bisa untuk memajukan ekonomi di musim-musim pandemi ini.
Jadi kita ingin inisiatif Kelurahan Kertosari. Nama komunitasnya apa? KSOK, Apa itu? Komunitas Sepeda Ontel Kertosari. Jadi di bulan Ramadan ini semuanya anggota jualan di... Ya, takjil untuk takjilan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Saat bulan suci Ramadan, Anda pasti tidak asing dengan keberadaan buah gerai. Buah yang biasa dinikmati saat berbuka ini menjadi sajian yang menyegarkan. Ya, tentunya hal ini menjadi keberkahan tersendiri bagi penjual buah gerai di sepanjang jalan Jember Banyuwangi, Desa Pakistaji. Pasalnya permintaan buah gerai melonjak naik selama bulan Ramadan. Pemirsa, ketika bulan suci Ramadan tiba, bulan ini menjadi keberkahan tersendiri bagi para pedagang buah gerai. Seperti halnya pedagang yang berada di Jalan Jember Banyuwangi, Desa Pakistaji, Kecamatan Kapet Banyuwangi ini misalnya. Setiap bulan suci Ramadan tiba, di sisi kanan dan kiri jalan nampak terlihat berjajar para pedagang buah gerai. Dalam kesempatan ini, salah satu pedagang buah gerai, Mustafa, mengatakan bahwasanya setiap tahunnya ia selalu berjualan buah khas Banyuwangi ini. Selain itu, dirinya juga menambahkan bahwasanya buah ini setiap tahunnya memang seringkali menjadi buruan masyarakat. Pasalnya, buah tersebut sering dijadikan bahan utama untuk minuman berbuka puasa. Setiap tahun sekali jual gerai. Dan tradisi orang Pakistaji jual gerai. Macam-macam, ada yang 20, ada yang 15, ada yang 17 gitu. 12 ada. Tergantung ukuran gerainya. Kalau besar ya mahal, kalau sedang ya sedang harganya. Ya biasa-biasa aja lah, maksudnya pembeli ada, nggak terlalu apa ya istilahnya itu. Biasalah kasarnya ngomong. Sementara itu, salah satu pembeli buah gerai, Surigo, mengatakan bahwasanya setiap tiba bulan suci Ramadan, dirinya sering membeli buah gerai untuk dijadikan menu buka puasa. Cari buah apa senengnya lewat kerai ya untuk seger-seger buka puasa ya kalau kebetulan lewat, soalnya di rumah juga banyak orang jual. Tadi dari Banyuwangi sama ibu-ibu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita berikutnya Anda mungkin tidak asing dengan keripik umbi gadung. Ya, keripik ini diproduksi di Dusun Derwono, Desa Balak dengan cita rasa yang nikmat dan cocok untuk sajian lebaran. Keripik renyah ini ternyata cukup rumit dalam pengolahannya. Nah pemirsa, untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama liputan selengkapnya. Pemirsa, gadung atau umbi gadung sebenarnya merupakan bahan makanan yang sudah umum dikenal oleh masyarakat Indonesia. Bahkan makanan ini sebenarnya telah dikonsumsi ketika bangsa Indonesia mengalami penderitaan ketika dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda di masa lalu. Saat itu karena beras sulit didapat, maka umbi gadung menjadi salah satu pilihan untuk makanan pokoknya. Hanya saja dengan berjalannya waktu, makanan atau olahan dari umbi gadung ini sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. Padahal umbi gadung selain bisa dikonsumsi dengan cara direbus, juga dapat digunakan sebagai bahan pembuatan keripik gadung yang cita rasanya sangat nikmat dan khas. Pembuatan keripik gadung yang saat ini masih diproduksi ialah di Dusun Derwono, Desa Balak, Kecamatan Songgon. Salah satu pembuatan keripik gadung ini ialah Bu Jamilah yang masih saja melakukan usahanya dan hanya ditemui dalam jangka setahun sekali atau musiman. Kendala utama yang sering dikeluhkan adalah pengolahan umbi gadung yang dirasa cukup susah. Sebab pada umbi gadung memang terkandung bahan yang beracun, yakni golongan sianida. Di mana jika tidak bisa mengolahnya atau salah mengolah, maka bisa fatal akibatnya. Bahkan jika telah diolah dengan benar, namun dikonsumsi berlebihan, bisa menimbulkan efek mabuk atau mabuk gadung, begitu masyarakat Jawa menyebutnya. Dengan kesulitan yang ditemui di atas, umbi gadung ini terkadang diabaikan. Padahal, gadung yang diolah sebagai keripik sebenarnya merupakan jajanan yang cukup potensial untuk dikembangkan.
Cara ini tentu melalui beberapa proses, yaitu umbi gadung dikupas kulitnya, lalu dicuci sampai benar-benar bersih. Setelah itu umbi gadung diiris tipis-tipis untuk menghilangkan kandungan racunnya. Umbi gadung yang telah diiris tipis tersebut lalu dilumuri dengan abu kayu, kemudian dijemur di bawah terik matahari. Setelah cukup kering, irisan gadung diangkat, lalu dicuci bersih dengan air yang mengalir dalam jumlah banyak. Langkah selanjutnya adalah irisan gadung dijemur lagi hingga benar-benar kering. Saat irisan telah kering, berarti gadung telah siap digoreng sebagai keripik gadung. Dan proses ini dapat memakan waktu selama 4 hari 4 malam. Ini proses ngupas, baru nyampe ke sini, gadungnya langsung dikupas. Ya kebunnya tetangga-tetangga ini wis dibeli pada nanam dari perkebunan perkebunan kayak perhutani, enggak perkebunan masing-masing pribadi. Mulai pertama gadung datang ya, dikupas. Habis dikupas ya itu kayak gitu dipasah. Terus habis dipasah dikasih abu ini untuk menghilangkan racunnya. Dikasih abu habis dipasah untuk menghilangkan racun. Setelah itu didiemin semalam terus racunnya itu keluar airnya. Habis itu langsung dijemur kayak gini, dijemur selama proses mulai awal sampai akhir itu 4 hari. 4 hari langsung jadi wis. Direndam sehari semalam, habis itu dikukus terus dijemur lagi. Langsung jadi wis prosesnya kayak gitu. Ya bisa 25 kilo. Ya tergantung orangnya, kalau produksinya banyak ya lebih banyak, cuma kalau kebanyakan hasilnya nggak bagus. Jadi dipertimbangkan sama kekuatan kita. Sebetulnya kalau mau lebaran ini udah habis wes, masa musimnya nggak ada. Cuma berhubung masa mau lebaran orang-orang kan mungkinnya butuh ya, jadi langsung diproses, dipaksa, dipaksa. Baru ada pandemi akhirnya ya penjualan agak terbengkalai, lambat. Ada hubungannya corona, covid, mengurang drastis. Ya kalau bisa ya lebih lancar, bisa fasilitasi anak-anak, keluarga. Kalau yang diminta ya, tapi berhubung kayak gini ya alhamdulillah, tapi ada dikit-dikit. Produksi keripik gadung yang ia alami saat ini memanglah sangat berbeda dari tahun sebelumnya, karena kondisi pandemi menjadikan produksinya mengurang secara drastis. Ia pun berharap ada kemudahan dan mendapat perhatian dari pemerintah untuk melancarkan usahanya dan pemasarannya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta Anastasia. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan dan Sampai jumpa.